Apa yang terjadi jika satu kata kecil, Juni, tiba-tiba membuat jutaan pensiunan mulai menghitung ulang isi dompet, isi dapur, dan kebutuhan keluarga? Bapak dan Ibu mungkin sedang duduk santai, membuka ponsel, lalu membaca kabar. Gaji ke-13 pensiunan cair Juni, ada sinyal terbaru minggu ini. Kalimat itu terdengar seperti angin segar. Karena bagi pensiunan, gaji ke-13 bukan sekadar tambahan. Itu bisa menjadi jalan untuk membeli obat, membayar tagihan, membantu cucu sekolah, memperbaiki kebutuhan rumah, atau sekadar membuat hati lebih tenang beberapa minggu ke depan. Tapi disinilah kita harus berhenti sejenak. Kata sinyal bukan berarti kepastian. Kata Juni bukan berarti tanggal pencairan sudah final. Dan kabar yang ramai minggu ini belum tentu sama dengan pengumuman resmi. Maka hari ini kita akan bahas dengan hati-hati apakah benar gaji ke-13 pensiunan berpeluang cair Juni, apa yang dimaksud dengan sinyal terbaru, dan apa yang harus Bapak Ibu cek agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang hari ini ikut mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, serta pikiran yang tenang dalam menerima setiap kabar. Semoga setiap kebutuhan rumah tangga dimudahkan, setiap urusan kesehatan dilancarkan, dan setiap hak yang memang menjadi milik Bapak Ibu dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu yang kami hormati, topik hari ini memang sangat menarik perhatian. Gaji ke-13 pensiunan selalu menjadi kabar yang ditunggu, apalagi ketika muncul pembicaraan bahwa pencairannya mungkin terjadi pada bulan Juni. Namun di channel ini, kita tidak ingin membuat Bapak Ibu terburu-buru percaya. Kita tidak ingin menyebut sesuatu sebagai pasti kalau belum ada dasar resmi yang jelas. Karena itu, mari kita bahas dengan tenang. Kita akan bedakan antara fakta, sinyal, pembahasan, dugaan, simulasi, dan pengumuman resmi. Sebab di dunia informasi sekarang, satu kata yang kurang tepat bisa membuat banyak orang salah paham, dan untuk pensiunan salah paham soal uang bukan hal kecil. Itu bisa memengaruhi keputusan belanja, keputusan keluarga, bahkan ketenangan tidur di malam hari. Bapak Ibu, mengapa pertanyaan gaji ke-13 pensiunan cair Juni bisa menjadi sangat besar? Karena bagi banyak pensiunan, bulan Juni sering dikaitkan dengan banyak kebutuhan. Ada kebutuhan keluarga yang mulai meningkat, ada biaya pendidikan anak atau cucu yang mulai dipikirkan. Ada pengeluaran rumah tangga yang tidak bisa ditunda, ada juga kebutuhan kesehatan yang setiap bulan tetap berjalan, bahkan kadang semakin besar. Bagi orang yang masih punya penghasilan aktif, mungkin tambahan uang dianggap bonus. Tetapi bagi pensiunan, tambahan seperti gaji ke-13 bisa menjadi penyangga, bisa menjadi ruang bernapas, bisa menjadi pegangan untuk kebutuhan yang selama ini ditunda. Bisa membuat Bapak Ibu merasa lebih aman saat melihat harga kebutuhan yang tidak selalu bersahabat. Masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah soal kepastian. Ketika ada kabar cair Juni, sebagian orang langsung berharap, ada yang mulai membuat daftar belanja, ada yang ingin melunasi utang kecil, ada yang ingin membeli obat untuk stok beberapa minggu, ada yang ingin memberi sedikit kepada cucu. Namun kalau ternyata kabar itu masih sebatas dugaan, maka harapan yang sudah dibangun bisa berubah menjadi kecewa. Disinilah banyak pensiunan sering berada di posisi sulit. Kalau tidak percaya, takut ketinggalan informasi. Kalau terlalu percaya, takut kecewa. Kalau menunggu pengumuman resmi sering terasa lama, kalau mendengar kabar dari grup sering terasa lebih cepat tetapi belum tentu benar. Maka pembahasan ini penting bukan untuk membuat Bapak Ibu gelisah, tetapi untuk memberi pegangan. Kita ingin Bapak Ibu memahami bahwa sinyal terbaru harus dibaca sebagai tanda yang perlu diperhatikan, bukan janji pencairan. Juni harus dipahami sebagai kemungkinan yang harus menunggu kepastian, bukan tanggal yang sudah pasti. Dan setiap keputusan keuangan sebaiknya tetap didasarkan pada uang yang sudah benar-benar diterima, bukan uang yang masih menjadi kabar. Dan bahasa sederhana, gaji ke-13 secara umum dikenal masyarakat sebagai tambahan penghasilan yang sering dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga, dan beban pengeluaran tertentu dalam tahun berjalan. Untuk pensiunan, pembahasan gaji ke-13 selalu menjadi perhatian karena dana ini dapat membantu meringankan kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada pensiun bulanan. Namun Bapak Ibu perlu memahami bahwa pencairan gaji ke-13 bukan berdasarkan kabar viral, bukan berdasarkan banyaknya orang membahas, bukan berdasarkan pesan WhatsApp, bukan berdasarkan judul video. Pencairan pembayaran resmi harus mengikuti ketentuan, mekanisme, anggaran, data penerima, dan pengumuman yang sah. Ketika muncul istilah sinyal terbaru minggu ini, kita perlu bertanya, sinyal seperti apa? Apakah ada pembahasan kebijakan? Apakah ada informasi persiapan administrasi? Apakah ada pengingat agar penerima memastikan data? Apakah ada komentar publik?
atau hanya kesimpulan dari orang-orang yang melihat pola tahun sebelumnya? Semua itu berbeda. Pembahasan bukan keputusan. Persiapan bukan pencairan. Pola tahun lalu bukan jaminan tahun ini. Dugaan bukan pengumuman resmi. Dan simulasi bukan nominal pasti. Kalau ada yang mengatakan gaji ke-13 pasti cair Juni, Bapak Ibu harus melihat apakah ada dasar resmi yang jelas. Kalau tidak ada, maka kalimat yang lebih aman adalah ada pembahasan atau harapan bahwa gaji ke-13 bisa berkaitan dengan periode Juni, tetapi kepastian tetap harus menunggu informasi resmi. Kalimat seperti ini mungkin tidak sedramatis judul viral, tetapi jauh lebih bertanggung jawab. Bapak Ibu juga harus memahami bahwa setiap kelompok penerima bisa memiliki mekanisme yang perlu mengikuti ketentuan. Pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiunan semuanya perlu melihat ketentuan yang berlaku. Jangan hanya mendengar cerita dari orang lain lalu menganggap kondisinya pasti sama. Konteks penting lainnya adalah keamanan data. Setiap kali ada kabar pencairan, penipu biasanya ikut bergerak. Mereka membuat pesan palsu seolah-olah ada pendaftaran gaji ke-13, pengecekan penerima atau aktivasi rekening. Maka semakin ramai kabarnya, semakin penting Bapak Ibu berhati-hati. X. Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa poin penting yang wajib dipahami agar kabar cair Juni tidak menimbulkan salah paham. Pertama, kata Juni harus dibaca sebagai isu waktu yang perlu dikonfirmasi, bukan kepastian. Jika ada kabar bahwa gaji ke-13 pensiunan kemungkinan cair Juni, maka pertanyaan pertama bukan tanggal berapa masuk, tetapi apa sumbernya? Apakah ada pengumuman resmi? Apakah ada dasar kebijakan? Apakah ada penjelasan dari lembaga berwenang? Jika belum ada, maka jangan mengunci harapan pada 1 bulan tertentu. Kedua, sinyal terbaru tidak sama dengan perintah pencairan. Dalam banyak konten, kata sinyal dipakai untuk menggambarkan tanda-tanda atau perkembangan yang dianggap mengarah ke sesuatu. Tetapi sinyal bisa ditafsirkan berbeda-beda. Bisa benar sebagai indikasi umum, bisa juga hanya analisis. Maka Bapak Ibu harus hati-hati. Sinyal boleh diperhatikan, tetapi keputusan tetap harus menunggu informasi resmi. Ketiga, pencairan gaji ke-13 bukan urusan satu langkah. Ada proses administrasi, data penerima, sistem pembayaran, dan ketentuan teknis. Pensiunan sering hanya melihat hasil akhir berupa uang masuk rekening, tetapi sebelum itu ada banyak proses yang harus berjalan. Karena itu, kalau ada kabar mulai disiapkan atau sedang dibahas, jangan langsung menganggap uang sudah siap masuk esok hari. Keempat, jangan mencampur gaji ke-13 dengan rapel. Ini kesalahan yang sering terjadi. Gaji ke-13 dan rapel adalah dua pembahasan yang berbeda. Gaji ke-13 biasanya dipahami sebagai tambahan tertentu yang memiliki mekanisme sendiri. Rapel biasanya berkaitan dengan selisih pembayaran jika ada penyesuaian yang berlaku mundur. Kalau keduanya dicampur, Bapak Ibu bisa salah menghitung harapan. Kelima, jangan mencampur gaji ke-13 dengan gaji pensiun bulanan. Gaji pensiun bulanan adalah pembayaran rutin yang biasa diterima. Gaji ke-13, jika memang dibayarkan sesuai ketentuan, adalah pembayaran tambahan di luar rutinitas bulanan. Jadi kalau gaji bulanan sudah masuk, bukan berarti gaji ke-13 otomatis masuk bersamaan. Begitu juga sebaliknya, jika gaji ke-13 belum jelas, bukan berarti gaji rutin bermasalah. Keenam, jangan percaya nominal yang beredar tanpa sumber resmi. Kadang di grup WhatsApp atau media sosial muncul angka-angka yang terdengar menarik. Ada yang menyebut semua pensiunan akan menerima jumlah tertentu, ada yang membuat daftar golongan, ada yang membuat tabel. Bapak Ibu perlu bertanya, apakah tabel itu resmi? Apakah angka itu contoh? Apakah itu simulasi? Kalau tidak jelas, jangan dijadikan pegangan. Sebagai contoh simulasi, bukan angka resmi, seseorang bisa saja menjelaskan cara membagi dana tambahan jika nanti diterima. Misalnya sebagian untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk tagihan, dan sebagian untuk simpanan darurat. Simulasi seperti itu bermanfaat untuk perencanaan, tetapi bukan bukti bahwa dana sudah pasti cair. Ketujuh, jangan membuat keputusan belanja berdasarkan uang yang belum masuk. Ini sangat penting. Jika Bapak Ibu mendengar kabar Juni cair, jangan langsung membeli barang besar, mengambil pinjaman, atau menjanjikan bantuan kepada keluarga. Uang yang masih berupa kabar belum boleh diperlakukan seperti uang yang sudah ada di rekening. Kedelapan, keluarga perlu membantu menenangkan, bukan menekan. Kadang ketika kabar gaji ke-13 ramai, anak atau cucu ikut bertanya, nanti kalau cair bisa bantu ini. Nanti kalau masuk bisa bayar itu. Pertanyaan seperti ini mungkin tidak bermaksud buruk, tetapi bisa menambah beban hati pensiunan. Keluarga sebaiknya membantu mengecek informasi, bukan membuat orang tua merasa terdesak. Kesembilan, pastikan data dan rekening tetap aman. Jika ada kewajiban pengecekan data, lakukan melalui jalur resmi. Jangan mengikuti link dari pesan yang tidak jelas. Jangan memberikan kode OTP, PIN, password, foto KTP, atau informasi rekening kepada pihak asing. Ingat, saat kabar pencairan ramai, penipu biasanya menggunakan momen ini untuk menyerang. Ke-10, pahami bahwa setiap pensiunan bisa memiliki kondisi berbeda.
Ada pensiunan ASN, ada janda atau duda pensiunan, ada pensiunan TNI dan Polri, ada penerima dengan status administrasi yang berbeda. Karena itu, jangan panik jika mendengar cerita dari orang lain. Pastikan informasi sesuai dengan kategori dan ketentuan yang benar. Ke-11, lihat isi berita bukan hanya judulnya. Banyak orang membaca judul cair Juni, lalu menganggap jawabannya pasti ya. Padahal tanda tanya di judul berarti masih perlu penjelasan. Kalau ada tanda tanya berarti belum tentu. Jika ada kata sinyal, berarti perlu ditafsirkan hati-hati. Jangan hanya mengambil bagian yang membuat hati senang, lalu melewatkan bagian yang menjelaskan ketidakpastian. Ke-12, siapkan rencana jika nanti benar ada pencairan. Ini bukan berarti kita memastikan. Ini hanya cara bijak. Kalau suatu saat gaji ke-13 benar-benar masuk sesuai ketentuan resmi, Bapak Ibu sebaiknya sudah punya daftar prioritas. Kesehatan dulu, bahan pokok dulu, tagihan wajib dulu. Jika ada sisa, baru pikirkan kebutuhan lain. Intinya Bapak Ibu, kabar gaji ke-13 pensiunan cair Juni harus disikapi dengan seimbang. Harapan boleh ada, doa boleh terus dipanjatkan. Tetapi keputusan keuangan harus tetap hati-hati. Jangan sampai kabar yang belum final membuat Bapak Ibu salah langkah. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting karena banyak pensiunan seringkali bukan hanya bingung karena kurang informasi, tetapi karena terlalu banyak informasi yang bercampur. Pertama, fakta resmi harus bisa dicek. Kalau ada kabar gaji ke-13 cair Juni, carilah sumber resmi. Jangan hanya percaya pada gambar, potongan video, atau pesan berantai. Fakta bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang membagikan, tetapi oleh sumber yang jelas dan dapat diverifikasi. Kedua, rumor bisa terdengar sangat rapi. Ada rumor yang memakai bahasa formal, ada yang memakai logo, ada yang memakai foto pejabat, ada yang menyebut nama lembaga. Tetapi tampilan resmi belum tentu sumber resmi. Maka jangan menilai informasi hanya dari tampilannya. Ketiga, asumsi bukan kepastian. Misalnya ada orang yang berkata biasanya gaji ke-13 dekat dengan Juni, berarti tahun ini pasti Juni. Itu asumsi. Pengalaman sebelumnya bisa menjadi bahan pembanding, tetapi bukan jaminan mutlak. Tahun berjalan bisa memiliki aturan teknis proses atau jadwal yang berbeda. Keempat, sinyal bukan jadwal. Ini perlu diulang. Sinyal bisa berarti tanda-tanda yang diamati, tetapi jadwal harus datang dari informasi resmi. Kalau belum ada jadwal resmi, jangan menyebut tanggal seolah-olah sudah pasti. Kelima, waspadai link palsu. Penipu sering memakai momen pencairan. Mereka bisa mengirim pesan seperti cek penerima gaji ke-13 di sini, aktivasi rekening sekarang, atau isi data agar tidak tertunda. Bapak Ibu jangan klik link yang tidak jelas. Jika link meminta data pribadi, segera hentikan. Keenam, jangan berikan kode OTP. Kode OTP adalah kunci keamanan. Jika ada yang meminta kode OTP dengan alasan verifikasi gaji ke-13, jangan berikan. Tidak ada alasan aman untuk membagikan kode rahasia kepada orang asing melalui chat atau telepon. Ketujuh, jangan membayar biaya percepatan. Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan gaji ke-13 dengan biaya tertentu, itu harus dicurigai. Pembayaran resmi tidak berjalan melalui orang pribadi yang meminta transfer. Kedelapan, jangan panik jika belum ada perubahan rekening. Selama belum ada pengumuman resmi, tidak perlu mengecek rekening berkali-kali sampai membuat hati gelisah. Cek secukupnya, pantau informasi resmi, dan tetap jalani kebutuhan harian dengan perencanaan yang aman. Kesembilan, jangan menyebarkan kabar sebelum yakin. Jika Bapak Ibu menerima pesan Juni pasti cair, jangan langsung kirim ke grup lain. Tanyakan dulu sumbernya. Jika tidak jelas, lebih baik tulis, mari tunggu informasi resmi. Ke-10, jangan biarkan judul viral mengatur emosi. Judul dibuat untuk menarik perhatian. Tetapi keputusan Bapak Ibu harus berdasarkan isi, sumber, dan fakta. Jika sebuah konten hanya membuat panik atau terlalu menjanjikan tanpa menjelaskan sumber, Bapak Ibu harus lebih hati-hati. Jadi, realitas paling aman adalah ini. Gaji ke-13 pensiunan memang menjadi harapan besar, dan pembahasan tentang Juni boleh diperhatikan. Tetapi sebelum ada kepastian resmi, jangan jadikan kabar itu sebagai dasar keputusan besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berhenti sebentar dari istilah pencairan, jadwal, sinyal, dan mekanisme. Mari kita lihat sisi manusia di balik semua pembahasan ini. Di balik kata pensiunan ada seseorang yang telah melewati masa kerja panjang, ada yang dulu berangkat pagi sebelum matahari terlalu tinggi, ada yang duduk di kantor melayani masyarakat, ada yang mengajar anak-anak bangsa, ada yang menjaga keamanan, ada yang mengurus administrasi yang mungkin tidak pernah terlihat oleh publik tetapi sangat penting bagi negara. Sekarang setelah pensiun hidup berubah. Pendapatan tidak selalu sebesar saat aktif. Kebutuhan kesehatan bisa meningkat. Tenaga tidak selalu sekuat dulu. Tetapi tanggung jawab keluarga kadang masih ada. Ada cucu yang ingin dibantu, ada anak yang sedang berjuang, ada rumah yang perlu dirawat, ada kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Karena itu, ketika kabar gaji ke-13 muncul, hati pensiunan wajar berharap. Bukan karena ingin berfoya-foya, bukan karena mengejar kemewahan,
Tetapi karena tambahan dana bisa memberi rasa lega, bisa membuat obat dibeli lebih tenang, bisa membuat tagihan diselesaikan, bisa membuat dapur lebih aman, bisa membuat Bapak Ibu merasa bahwa pengabdian panjang masih dihargai. Namun harapan seperti ini harus dijaga. Jangan sampai harapan Bapak Ibu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai penipu memakai kata gaji ke-13 untuk mencuri data. Jangan sampai konten yang tidak hati-hati membuat Bapak Ibu terlalu berharap pada tanggal yang belum jelas. Jangan sampai keluarga ikut menekan orang tua hanya karena mendengar kabar pencairan. Bapak Ibu layak mendapatkan informasi yang jujur. Bapak Ibu layak mendapatkan penjelasan yang tenang. Bapak Ibu layak dihormati, bukan dibuat gelisah. Uang pensiun dan tambahan yang mungkin diterima bukan sekadar angka, itu adalah bagian dari rasa aman di usia senja. Untuk keluarga yang menonton, tolong dampingi orang tua. Jangan hanya bertanya, sudah cair belum? Tetapi bantu mereka mengecek informasi. Bantu mereka menghindari link palsu. Bantu mereka mengatur prioritas jika nanti ada dana tambahan. Dan yang paling penting, jangan jadikan harapan orang tua sebagai beban baru. Di usia pensiun, ketenangan adalah rezeki yang besar. Kadang lebih besar daripada kabar yang belum pasti. Maka sambil menunggu kejelasan, mari jaga hati, jaga data, jaga keluarga, dan jaga martabat. Sekarang apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah mendengar kabar gaji ke-13 pensiunan cair Juni? Mari kita buat langkah sederhana. Pertama, jangan langsung percaya pada satu judul. Baca atau dengarkan isi penjelasannya. Jika ada kata cair Juni, dengan tanda tanya, pahami bahwa itu masih membutuhkan penjelasan, bukan kepastian otomatis. Kedua, cek sumber informasi. Jika ada kabar penting, cari tahu apakah berasal dari kanal resmi atau media yang kredibel. Jika hanya dari pesan berantai, jangan jadikan pegangan. Ketiga, jangan mengunci harapan pada tanggal tertentu jika belum resmi. Boleh berharap bulan Juni membawa kabar baik, tetapi jangan membuat keputusan keuangan besar hanya karena mendengar kata Juni. Keempat, lindungi data pribadi. Jangan klik link asing. Jangan isi formulir yang tidak jelas. Jangan kirim KTP, nomor rekening, PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun. Kelima, minta bantuan keluarga jika bingung. Jika Bapak Ibu menerima pesan tentang gaji ke-13, tunjukkan kepada anak atau cucu yang dipercaya. Minta mereka membantu memeriksa apakah informasi itu benar. Keenam, catat kebutuhan prioritas. Jika nanti gaji ke-13 benar-benar cair sesuai ketentuan, Bapak Ibu sudah punya rencana, obat, bahan pokok, tagihan, kebutuhan rumah, dan sedikit simpanan darurat. Ketujuh, jangan mengambil utang karena kabar yang belum pasti. Ini sangat penting. Jangan berpikir nanti dibayar saat gaji ke-13 cair jika belum ada kepastian. Utang yang dibuat berdasarkan rumor bisa menambah beban. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Kalau ada teman mengirim pesan, jawab dengan bijak. Kita tunggu info resmi dulu. Kalimat sederhana ini bisa mencegah banyak orang salah paham. Kesembilan, waspadai orang yang menawarkan bantuan pencairan. Jika ada yang mengaku bisa mempercepat gaji ke-13 dengan biaya tertentu, jangan percaya. Jangan transfer uang. Ke-10, tetap tenang. Kabar keuangan memang mudah membuat hati bergerak, tetapi Bapak Ibu harus menjaga pikiran. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti Bapak Ibu cukup bijak untuk menunggu informasi yang benar. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu tetap siap menerima kabar baik, tetapi tidak mudah menjadi korban kabar palsu. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, pertanyaan gaji ke-13 pensiunan cair Juni memang sangat wajar muncul. Karena Juni sering menjadi bulan yang penuh kebutuhan, dan gaji ke-13 adalah sesuatu yang sangat ditunggu. Namun pesan utama hari ini adalah, jangan mengubah sinyal menjadi kepastian sebelum ada informasi resmi yang jelas. Jika nanti ada pengumuman resmi yang memastikan pencairan, tentu kita semua berharap prosesnya berjalan lancar, transparan, dan membawa manfaat bagi Bapak Ibu yang berhak. Semoga setiap hak pensiunan dapat diterima sesuai ketentuan, tanpa hambatan, tanpa kebingungan, dan tanpa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sebelum kepastian itu hadir, mari tetap tenang. Jangan panik, jangan klik link mencurigakan. Jangan berikan data pribadi. Jangan mengambil utang karena rumor. Jangan menjanjikan uang yang belum masuk. Dan jangan biarkan satu kabar viral mencuri ketenangan Bapak Ibu. Bapak Ibu telah mengabdi bertahun-tahun. Setiap tugas, setiap lelah, setiap tanggung jawab, semuanya menjadi bagian dari perjalanan hidup yang layak dihormati. Maka informasi tentang gaji ke-13 juga harus disampaikan dengan hormat, bukan dengan janji kosong, bukan dengan sensasi, bukan dengan kata-kata yang membuat hati gelisah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berkah, perlindungan dari penipuan, dan ketenangan hati untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Semoga keluarga Bapak Ibu juga diberi kelembutan untuk mendampingi, membantu memeriksa informasi, dan menjaga orang tua dengan penuh kasih. Sebelum video ini ditutup, mari renungkan satu pertanyaan. Ketika ada kabar gaji ke-13 dan nama bulan disebutkan, apakah kita akan langsung percaya karena ingin cepat lega atau berhenti sejenak untuk memastikan kebenarannya?
Karena di zaman sekarang yang paling aman bukan orang yang paling cepat menerima kabar, tetapi orang yang paling sabar memeriksa fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.